Tadi udah kita ngebangun, nah dari segi manusianya, Mhm. dari segi hilirisasinya, kita pengen kira-kira tindakan apa lagi yang harus kita lakukan guna menghadapi, apa namanya, tadi disrupsi vokal yang akan mendatang nih Mhm. 15% Mhm. setelah tadi kan kita berusaha untuk negosiasi ulang. Iya. Betul. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membenahi dari internalnya dulu sebelum kita bisa membawa langsung ke Amerika Serikatnya? Iya. Jadi di dalam pasal di dalam Undang-Undang Perjanjian Mhm. Dagang itu, pemerintah itu bisa menolak. Mhm. Berarti DPR atau pemerintah bisa menolak kalau Oke. memang ada perjanjian internasional yang membahayakan satu negara, Mhm. seperti di Indonesia. Makanya betul-betul tim yang mereview, mengkaji itu benar-benar melihat Iya. mana poin-poin krusial yang akan bisa berbahaya untuk Indonesia. Mhm. Kalau itu memang itu ada beberapa klausul yang kelihatannya kita harus review, mumpung sekarang ini juga MA sudah memutuskan, kita bisa meminta review ulang. Wah, ini kelihatannya memberatkan nih buat Indonesia, bla 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 bla. Saya yakin kalau kita juga punya standing yang sama, pemerintah akan akan melakukan negosiasi ulang dengan pihak mereka. Kita tentu saya lihat tidak menarik diri lah, karena kita juga butuh pasarnya ke sana. Betul. Nah, kalau negara lain kan ada, saya nggak usah sebut, tapi mengancam untuk menarik diri. Makanya Trump Iya. lagi marah-marah ini satu hari ini. Marah-marah benar. karena negara ini mengancam untuk menarik diri sejak MA putusan. Itu dia. Masalahnya kan memang gara-gara putusan dari MA-nya sendiri Iya. nih, Prof. Iya. Kan ya karena kekuatan hukum Mahkamah Agung paling Supreme tinggi lah Court, ibaratnya, paling tinggi. Supreme Court begitu di Amerika Serikat. Iya. Nah, Anda melihat dari posisi yang sekarang nih abu-abu atau bagaimana akhirnya dengan Iya. kebijakan-kebijakan resiprokal Trump sendiri begitu, Iya, Prof? jadi ini juga menurut saya makanya ada tiga poin yang bisa dilakukan. Kita benar-benar menolak seluruhnya perjanjian tuh bisa loh. Bisa. Oke. Sama yang kayak negara-negara lain mau cabut ini, Iya, dia udah iya, bilang kita akan keluar gitu loh. Karena illegal di negaranya. Betul. Satu. Oke. Kedua, kita memandang perjanjian itu seperti bentuk bilateral, kesepakatan. Jadi walaupun Supreme Court melarang, tetapi ada hubungan keperdataannya secara internasional. oke. Ada keberlakuannya. Iya, Kan terserah masing-masing negara mau berlakukan. Betul. Tinggal kalau ada yang nggak sesuai dengan negaranya, Trump siap-siap disanksi kan gitu kan. Iya. Nah, yang ketiga adalah memang betul-betul di negara kita yang menolak. Artinya lewat proses ratifikasi atau proses keberlakuan perjanjian di DPR dan sebagainya. Mumpung ini masih direview, kita memang menolak sebagian atau seluruhnya. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itulah. Jadi kalau ditanya ini prosesnya agak sedikit gray area, iya. Makanya Pak Presiden bilang, menyampaikannya adalah kita menghormati proses yang ada di Amerika Serikat. Walaupun itu turun juga masih menguntungkan untuk Indonesia kok katanya. Betul. Kan 15% kan, 10 dia naikin jadi 15% kan. Berarti nggak bakal 19% lagi seperti yang Iya, di awal kelihatannya gitu begitu, ya. Nah, kalau misalnya tadi bicara soal apa namanya, beberapa produk ya, Iya. untuk bisa kita masuk beberapa pos kita tetap bisa masuk. Tapi sekarang salah satu yang lagi disorot kan tekstil. Tekstil, betul. Nah, tekstil ini kan juga menjadi kalau misalnya ini berjalan dengan baik seperti yang kita rencanakan. Nah, seberapa besar sih tekstil ini bisa kembali menggeliat kembali di Indonesia? Ya, harapannya adalah ya memang sekarang kita lihat bahwa tekstil itu kan lagi benar-benar lagi berjuang nih. Rekan-rekan juga banyak pengusaha besar tekstil, ya kan juga menyampaikan hal yang sama. Artinya dia juga berjuang. Nah, artinya harapannya mereka punya harapan dengan adanya tekstil itu bisa masuk ke pasar Amerika dengan teks yang rendah tuh mereka punya harapan. Nah, tentu kalau kita lihat balik lagi apakah yang 0% dan beberapa tingkat kemudahan ini akan bisa masuk. Karena sektor tekstil ini juga menjadi unggulan. Betul. Gitu. Unggulannya kita juga gitu. Ya kan, nah ini harapannya kita bisa dorong. Makanya saya bilang kita tidak menolak seluruhnya lah perjanjian ini. Karena ada banyak juga yang kita diuntungkan. Sampai 0% kan. Tapi dengan keberlakuan yang 15 ini kan semua kan sama rata nih jadinya. Jadi ini yang terkadang ini ya kalau pandangan saya, nah pertanyaannya apa yang akan dilakukan oleh Trump kan begitu kan? Ini kalau saya bilang Trump akan tetap jalan terus. Dia hanya mengganti dasar hukumnya. Kalau yang dulu pakai undang-undang kedaruratan, sekarang dia pakai undang-undang perdagangan yang 74. Dia ubah aja dasarnya. Nanti dia pasti disu lagi, itu kan Trump kan akan seperti itu. Oke, terakhir Prof. Bagaimana proyeksi Anda akhirnya ya dengan dinamika yang kita tidak bisa prediksi ya seperti sudah disampaikan di awal begitu. Apa yang akan Prof lihat ke depan begitu dengan dinamika global tadi, kebijakan-kebijakan Trump, perjanjian-perjanjian perdagangan khususnya Amerika dan Indonesia? Kalau saya bilang pada suatu hari, ini kan prediksi saya dari 2009 saya menerbitkan juga satu buku ya, misalnya bahwa ini akan terjadi perang dagang ini. Jadi trade war ini akan terjadi bahwa di mana negara yang mempunyai kekuatan lebih, dia akan tekan lewat negara lain, lewat instrumen tarif. Itu saya udah prediksi. Sekitar 16 tahun yang lalu lah, 17 tahun yang lalu.
Nah, hanya kan memang pada ujungnya itu kan, apalagi dengan ada keputusan Mahkamah Agung, masing-masing negara kan pasti akan merefleksi. Yes. Artinya apakah tindakan yang dilakukan ini sejalan nggak dengan prinsip fair trade sebenarnya, perdagangan yang adil. Sebenarnya kita bukan free trade, fair trade. Fair trade itu perdagangan yang adil. Nah, perdagangan yang adil itu sedikit konsepsinya ya. Dia tuh harus yang pertama harus ada kesetaraan moral. Kedua adalah dia harus mengutamakan negara yang paling tidak beruntung. Jadi kalau dulu ada negara least developed, misalnya negara Amerika kerjasama sama negara misalnya yang lebih kecil jauh gitu ya, Timor Leste saya ambil contoh. Nah, negara yang least ini yang kecil itu harus punya privilege yang ada dari Amerika. Itu prinsip fair trade-nya. Jadi nggak bisa misalnya orang pelari profesional dengan anak kecil suruh lomba lari kan nggak mungkin. Betul. Jadi nggak ada tuh balancingnya. Nah ini yang harapannya ini bisa dilakukan sehingga semangat yang namanya perdagangan yang adil itu ada di dunia ini. Sebetulnya peran itu tuh lewat UN. UN tuh bisa WTO, UN tuh bisa mengakomodir. Tapi siapa yang bisa stop Trump ya? Itu dia Mahkamah Agung aja nggak bisa stop dia. Yes, semenjak pemimpin, ya hampir lembaga-lembaga ini akhirnya menjadi suatu penonton saja begitu ya, Bro. Nah, jadi kalau menurut saya, karena kita ada masa tunggu ya, artinya ini kesempatan kita untuk mereview ulang, karena gejolak di masyarakat kan cukup tinggi nih. Artinya gejolak dalam artian masyarakat tuh mempertanyakan dan mengkritisi sebetulnya. Kenapa kewajibannya begitu banyak? Saya juga memahami dari sisi pemerintah, artinya ada baiknya karena produk-produk tujuan destinasi ekspor kita ke Amerika kan juga salah satu yang menjadi tujuan kita lah. Makanya kayak kelapa sawit, lalu ada kokoa, kopi dan sebagainya itu kan sesuatu yang memang punya benefit buat sekian juta masyarakat Indonesia. Itu kita berkepentingan untuk 0% itu sebenarnya. Tapi saya udah bilang waktu ketika pada tanda tangan itu belum ada putusan Mahkamah Agung, saya bilang, wah ini kelihatannya akan dinamis dan akan terus bisa ada perubahan-perubahan nih, tidak mati. Karena Trump kan bergantung kondisi geopolitik. Betul. Saya ingat sekali saya di IDX beberapa kali dengan Pak Pras, itu kelihatannya berubah-ubah lagi. Nanti ada 32, 19, nanti naik lagi dan sebagainya. Artinya ini sangat dinamis sekali. Nah ini yang makanya kita harapkan di masa waktu tunggu ini, kalau saya ya bisa menyarankan kepada pemerintah, kan nanti akan dibentuk Board of Trade nih. Hasil kesepakatan ini, Dewan Perdagangan. Menurut saya kesempatan ini untuk duduk bareng mereview ulang nih, merenegosiasi ulang tadi seperti Pak Momo bilang, mana yang menguntungkan untuk Indonesia dan benefit untuk Indonesia, mana yang tidak kita harus renegotiate. Menurut saya sesegera mungkin gitu. Misalnya seperti kewajiban-kewajiban, misalnya kita terlalu loss, misalnya tanpa ada sertifikasi, tanpa ada tarif barrier sama sekali, benar-benar barang itu masuk dari Amerika ke Indonesia tanpa ada border sama sekali. Nah itu kita mungkin mesti review. Ya kan, memang dia tuh mencantumkan secara detail, tidak boleh ada hambatan apapun, betul-betul hambatan regulasi atau non regulasi yang bisa menghambat produk itu masuk. Gitu.